Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Siti Zanuba, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas materi tentang teks artikel yang telah saya buat dan telah saya analisis isi dari artikel tersebut, seperti kaidah kebahasaan, jenis, dan kosakatanya. Contoh judul yang telah saya buat dari teks artikel adalah "Mengapa masih suka buang sampah sembarangan?". Di sini ada pengertian artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini dan fakta untuk mengedukasi, menghibur, sampai meyakinkan pembaca. Teks artikel mempunyai 3 bagian. Strukturnya itu pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Saya akan membacakan terlebih dahulu struktur teks berdasarkan artikel yang telah saya buat, mulai dari tesis. Masih banyak masyarakat Indonesia yang membuang sampah sembarangan karena beranggapan akan ada orang yang membersihkan sisa sampah miliknya. Padahal banyak dari mereka membakar sampah tersebut, termasuk plastik yang sulit terurai dan menyebabkan polusi udara, dan itu amat sangat merugikan lingkungan sekitar. Sampah pada dasarnya merupakan material sisa hasil aktivitas makhluk hidup maupun proses alam yang terbuang. Material sisa ini berasal dari manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang sudah tidak terpakai. Namun saat ini kebanyakan sampah yang ada berasal dari sisa produksi rumah tangga maupun produksi industri. Di sini ada argumentasi. Untuk mengurangi dampak sampah, banyak negara-negara besar mengatasinya. Sebagai contoh, Jerman memiliki angka yang tinggi dalam mendaur ulang sampah mencapai 66,1%. Peraturan pemerintah yang kuat membuat Jerman berhasil mencapai prestasi ini. Pemerintah Jerman juga mendukung daur ulang sampah khusus seperti barang elektronik, baterai bekas, serta lampu bekas. Fasilitas yang tersedia berupa penyediaan beberapa titik lokasi yang menerima jenis sampah tersebut. Peraturan tentang pengemasan juga menjadi salah satu sebab keberhasilan daur ulang sampah. Jika perluasan lahan, masalah lingkungan di permukiman sekitar juga timbul. Selanjutnya, kita perlu menggerakkan opini masyarakat untuk menekankan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah dan peran setiap individu dalam mengurangi produksi sampah serta partisipasi aktif. Selanjutnya, ada penegasan ulang. Maka dari itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah merupakan salah satu penyebab terbesar. Masih banyak masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan. Berbagai alasan yang dilontarkan oleh masyarakat, seperti tidak adanya tempat khusus yang disediakan oleh pihak yang berwenang, dan bahkan ketidakpedulian masyarakat terhadap rasa malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis artikel. Yang pertama itu artikel praktis. Artikel yang merupakan mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Yang kedua, artikel opini. Hal utama yang dibahas adalah masalah yang ringan. Yang ketiga, artikel ringan. Jenis artikel yang dikemasi dengan gaya panduan informasi dan hiburan. Artikel ini membahas topik ringan yang mudah dimengerti pembaca. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertai, atau penelitian lainnya. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan.
Yang pertama, adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain yang bukan nomina. Misalnya untuk verba dan adjektiva. Contohnya itu sangat amat menjadi salah satu utama. Dan yang kedua kita ambil dari contoh tesis, yaitu dan itu sangat merugikan lingkungan sekitar. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata yang bertugas untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya agar saling berkesinambungan. Contohnya itu kita ambil dari argumentasi, yaitu jika perluasan lahan, masalah lingkungan di permukiman sekitar juga timbul. Yang terakhir ada kosakata. Masih banyak masyarakat Indonesia yang membuang sampah sembarangan karena beranggapan akan ada orang yang membersihkan sisa sampah miliknya. Padahal banyak dari mereka membakar sampah tersebut, termasuk plastik yang sulit terurai dan menyebabkan polusi udara, dan itu amat sangat merugikan lingkungan sekitar. Sampah pada dasarnya merupakan material sisa hasil aktivitas makhluk hidup maupun proses alam yang terbuang. Material sisa ini berasal dari manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang sudah tidak terpakai. Namun saat ini kebanyakan sampah yang ada berasal dari sisa produksi rumah tangga maupun produksi industri. Nah, di sini kita ambil contoh dari tesis yang kosakata aktifnya itu yaitu membuang, membersihkan, membakar, merugikan, berasal, menggambarkan. Dan di sini ada contoh kosakata pasif. Kita ambil dari tesis juga yaitu akan ada, termasuk. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.